Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ami Handayani dari TRPLA. Jadi, di video kali ini saya akan membuat sedikit video tutorial singkat untuk penggunaan HTML dasar. Jadi, aplikasi yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Kita langsung mulai ke langkah-langkahnya ya. Jadi kita pertama akan membuat folder baru. Jadi kita pencet new di sini dan folder. Saya akan menamakan tugas pertama. Oke. Kita lanjut membuka aplikasi Visual Studio Code. Kita open folder dan kita cari. Tadi namanya tugas pertama. Langsung kita select folder aja. Dan tampilannya akan seperti ini. Jadi di tugas pertama kita pencet yang new file ini ya. Kita beri nama index.html karena kita kan buat HTML. Jadi harus ada titik HTML di sini. Sebenarnya untuk ketentuan penamaan nggak harus indeks ya teman-teman. Cuman biasanya orang-orang menggunakan indeks. Jadi kita menggunakan indeks di sini. Untuk Visual Studio Code 5, kita tinggal pencet shift 1 aja atau tanda seru dan kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi di sini udah ada doc type-nya, sudah ada title, head, body, dan lain-lain. Jadi kita membutuhkan satu extension di sini yaitu live server agar kita bisa menjalankan website yang sedang kita buka ini, yang sedang kita buat ini. Oke. Langsung aja di sini. Oh, coba ya kita cek. Untuk membuka live server ini kita klik kanan, lalu open with live server. Kita akan diarahkan ke Chrome atau Microsoft Edge. Terserah. Sesuai dengan laptop kalian masing-masing. Jadi di sini untuk title-nya masih dokumen ya. Jadi pertama-tama kita akan mengubah title ini dan mengubah fav icon ini. Jadi di sini di dokumen kita ganti ya. Jadi tugas pertama. Oke. Tugas pertama dan kita akan membuat untuk fav icon-nya. Kita enter. Dan kita masukkan tag link. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ganti jadi shortcut icon. Shortcut icon dan di sini kita ganti jadi kita cari dulu guys, kita cari dulu gambarnya. Kita bisa buka Pinterest atau apapun untuk mencari gambar. Jadi tadi saya udah mencari, saya ingin masukkan gambar ini ya teman-teman. Nah, jadi kita download image-nya. Oke, kita buka di folder dan kita copy. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code. Dan di sebelah sini tinggal kita Ctrl V aja ya. Untuk mempaste gambar tersebut. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita masukkan mana ya? Nah, sini kita bisa masukkan cute
JPG, tergantung nama folder, bukan, nama dari gambar tadi ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan untuk type-nya, jadi image x minus icon. Oke, jadi kalau udah kita kontrol save. Jadi kalau belum di save tadi, kalau belum di save ini akan ada tanda putih, bulat putih seperti ini, tandanya belum di save. Kalau kita mau men-save, kita pencet Ctrl S, sorry. Jadi di sini bulat putihnya itu sudah berubah ya teman-teman. Sekarang kita coba open with live server. Nah, jadi di sini untuk title-nya sudah berubah menjadi tugas pertama dan five icon-nya sudah berubah menjadi gambar yang kita masukkan tadi. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita langsung masuk untuk membuat heading, teman-teman. Jadi kalau kita mau coding, jadi kita masukkan di dalam tag body, di antara body pembuka dengan body penutup, ya, di sini. Kita masukkan H1 atau heading 1. Saya akan menulis mungkin selamat datang. Jadi heading sendiri ini ada 6, heading 1 sampai 6, dan semakin besar angka di heading tersebut, tulisannya akan semakin kecil. Tuh. Jadi saya menggunakan heading 1 untuk selamat datang. Dan selanjutnya kita akan buat paragraf dengan menggunakan tag P. Saya akan berikan konten ini adalah datang, ini adalah tugas saya. Oke, kita Ctrl S. Kita cek di sini. Nah, jadi selamat datang ini adalah heading 1, dan ini adalah tugas saya merupakan paragraf. Oke. Jadi dalam Visual Studio Code ini, kalau kalian mau meng-enter, kalian menggunakan tag BR. Jadi misalkan kalian mau meng-enter, ini adalah enter, tugas saya gitu. Kalian mau enter nih, ini nggak akan, sorry, kita save itu. Ini nggak akan ngaruh ya guys, ini akan tetap di satu baris. Jadi kalau kalian mau enter, kita menggunakan tag yang namanya BR. Oke, BR ini adalah tugas saya. Kita tambahkan paragraf lagi yang pertama. Kita Ctrl save. Oke. Nah, jadi ini adalah tugas saya, BR atau enter yang pertama. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk tag yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tag HR. Tag HR ini buat kita membuat satu garis. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan buat garis panjang seperti ini. Dan ini bisa kita tambahkan. Kita bisa ubah warna atau ubah ketebalan dari garis tersebut. Kita bisa memasukkan atribut ya teman-teman. Kita tambahkan atribut style di sini. Misalkan kita akan masukkan atribut color. Dan kita akan memilih color ini. Oke. Terus save, jangan lupa. Kurang kelihatan ya ini. Kita ganti jadi ini. Oke, apa kita coba kita ganti sebelum style color,
kita akan mengganti dulu style border, terus kita tambahkan ini untuk 1 pixel, kita coba. Dan kita akan menambahkan color. Yes. Nah, gini ya. Jadi warna dari si garis ini akan berubah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat absolute URL dan relative URL. Kita enter dulu, kita beri penjelasan. Absolute URL. Jadi absolute URL ini kita menggunakan tag yang namanya image search. Oke. Jadi kayak kita akan memerintahkan untuk apa ya? Kayak nanti itu kita akan diarahkan kepada gambar ini gitu. Jadi kita di sini klik aja image, nanti keluar image search, dan kita akan mencari gambar yang akan kita masukkan di sini. Kita cari di Pinterest lagi, random aja ya. Ini aja deh. Oke. Kita klik kanan, lalu open image in new tab. Dan yang ini, link yang ini, itu kita copy. Oke, kita balik lagi ke sini. Dan kita tempel di sini. Oke. Jadi alt ini untuk penamaan apabila gambar tersebut rusak. Jadi kita tulis aja gambar beruang, sorry guys. Gambar beruang. Oke. Kita Ctrl save dulu. Sekarang coba kita jalankan. Kita ke sini. Nah, sudah ada ya guys gambar beruangnya. Ini kan ukurannya masih besar ya. Bisa kita ubah di sini. Kita tambahkan style untuk ininya, mungkin bisa kita pakai 25% aja. Jadi di sini aku pakai persen. Oke, coba kita lihat. Atau mungkin kita kecilin lagi ya. %10. Nah, jadi dia agak mengecil gitu ya guys. Oke. Kita lanjut untuk yang selanjutnya adalah relative link ya. Kita tambahkan paragraf dulu di sini untuk menjelaskan kalau ini adalah relative link. Relative link ini kita menggunakan tag, yaitu tag A. Seperti ini. Nah, jadi kita sebagai contoh, kita kan sudah ada gambar ini ya di folder di file kita. Jadi kita coba masukkan ke sini cute.jpg. Jadi kalau kita lihat di sini kita coba
foto kucing misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita save, kita ke browser. Nah, dia akan jadi seperti ini, guys. Untuk relatif URL. Jadi kalau kita klik, kita akan diarahkan kepada gambar ini. Oke, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan belajar untuk list. Jadi list ini terbagi jadi 3 ya teman-teman. Ada unordered list, ada ordered list, dan ada definition list. Jadi untuk unordered list, kita kasih keterangan dulu ya. Unordered list kita menggunakan, namanya juga unordered list. Jadi kita menggunakan tag UL. Oke. Kita enter dan kita tambahkan list itemnya atau LI. Di sini kita sebagai contoh aja mungkin Senin. Kita buat 3 kali. Selesai ya. Oke, kalau kita lihat di sini, nah, jadi dia akan seperti ini, guys. Jadi dia seperti list tapi titik-titik kayak gini. Oke, kalau kita lanjut untuk yang ordered list, kita kasih keterangan lagi. Order list ini kita menggunakan tag OL. Enter dan tambahkan list item lagi, LI. Lalu sebagai contoh mungkin kita buat 3 lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara unorder dan order, yaitu seperti ini. Kalau order list ini dia menggunakan titik-titik, jadi tidak terstruktur gitu. Kalau order list kita menggunakan 1, 2, 3. Jadi ada urutannya tersendiri ya guys. Sebenarnya bisa kita ganti. Jadi di sini kita tambahkan untuk salah, sorry. Stylenya. Type guys. Nah, jadi nggak cuma 1, 2, 3, bisa A, B, C atau yang lainnya. Misalkan kita gunakan A kecil ya. Nah, A, B, C gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Kita kasih keterangan dulu di sini adalah definition list. Definition list. Jadi yang kita gunakan adalah DT dan DD. DT adalah definition term, DD adalah definition description. Jadi kita tulis DT di sini, misalkan adalah Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Lalu di sini kita masukkan tag DD yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi ini untuk mendefinisikan Jabodetabek. Jabodetabek adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini adalah definition term dan di sini adalah
definition description. Jadi ini mendeskripsikan dari Jabodetabek itu, guys. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar untuk formatting text. Formatting text. Kita ambil keterangan dulu di sini adalah formatting text. Formatting text sendiri itu ada banyak ya, teman-teman. Jadi formatting text itu seperti kita beberapa tag yang digunakan seperti di Word, misalkan kita ingin membold suatu kata atau kalimat, atau memiringkan teks atau menandai sebuah teks. Jadi kita menggunakan teknik dari formatting ini. Jadi seperti contohnya untuk ketika kita mau menebalkan suatu huruf gitu. Jadi kita biasanya menggunakan tag yaitu strong. Tag strong. Misalkan di sini kita tulis tebal. Oke. Kita coba lihat di word processor-nya. Nah, ketika kita menggunakan strong, hurufnya akan menjadi tebal seperti ini kalau kita menggunakan tag strong. Untuk memiringkan teks, kita bisa menggunakan ada dua ya guys, ada tag I, italic, atau M. Coba kita di sini menggunakan I, miring. Kita lihat. Nah, jadi tebal, miring gitu. Dan ada beberapa lagi yang lain. Seperti untuk menandai teks yang penting, biasanya kita menggunakan tag yang namanya mark. Misalkan Ami Handayani gitu. Kita akan menandai teks dari Ami Handayani ini. Lihat. Yes, Ami Handayani. Jadi di sini seperti ada highlight-nya. Jadi ini ini merupakan beberapa tag untuk formatting seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa tugas yang diberikan oleh kakak mentor untuk hari ini sepertinya cukup di sini. Jadi pengulangan materi yang saya sampaikan mungkin akan saya sudahi ya. Jadi di sini sudah ada untuk title dan 5 icon. Di sini ada heading 1, ada paragraf, ada BR dan HR, absolute URL, relative URL, list, dan juga formatting tag. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian bisa mengambil apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.